minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang harus kita waspadai, pendusta yang sebenarnya bukan orang munafik saja, bukan orang kafir saja. Diri kita pun ini bisa jadi pendusta. Yang seperti apa sebenarnya? Silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 14. Baca sama-sama yuk. Ini bisa terjadi pada diri kita, bukan ibu termasuk saya juga. Silakan. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang soleh, satu pengajian, benar kan? Satu majelis taklim, apabila berjumpa, mereka mengatakan kami telah beriman. Ya punya, lamun kengariung kalau berkumpul jika nunya, ya bu ya. Nah tapi ada lanjutannya. Dan Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, dan apabila mereka kembali, benar nggak, pulang masing-masing sendiri-sendiri, ya malah kembalinya ke setan-setan. Terus berikutnya. para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Nah, bersama siapa? Siapa? Hati-hati bu. Ya, jadi kadang kita baik itu kalau bersama orang baik, benar nggak? Ya maksudnya itu bisa jadi ketika bersama orang beriman kita mengatakan beriman. Tapi pas saat kembali sendirian ke rumah masing-masing, kita tuh suka lupa diri bu. Benar nggak di situ? Lanjut berikutnya. Kami hanya berolok-olok bu. Jadi maksud saya maaf bu, berdusta kepada diri sendiri lebih berbahaya daripada berdusta kepada lain di mulut. Maka kenapa kita harus jadi diri yang asli? Ya bu ya, harus sama baiknya ketika ibu di rumah, di luar rumah, benar kan? Kan ada yang baik nanti di luar, bu baik jika nunggu zikirnya, masya Allah, astagfirullah. Dan kamu ya di situ, pulang ke rumah mah kancing coplok. Mudah-mudahan enggak yang akan terjadi di sini ya bu ya. Nah makanya ini hati-hati, yang berdusta itu yang seperti ini. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Sekali lagi yang garis bawahi, berdusta kepada diri sendiri, ini yang saya rasakan bu, ini yang saya rasakan justru berdusta kepada diri sendiri jauh lebih berbahaya daripada berdusta kepada orang. Ya bu ya, maka maksud saya itu harus jadi pribadi yang asli bu kita ini. Tong ayah lebih sumpun. Kenapa bu? Pencitraan, pencitraan, jika nunya. Ya. Nah makanya saat ibu berbuat baik, saat ngaji pun semata-mata karena Allah, tidak punya bu ya. Makanya mudah-mudahan inilah yang berdusta yang sebenarnya ya bu ya. Ada kata as-syaiton.
Bukan sin tapi sya ya Bu ya. Alif, lam, sya, ya, terus to dan nun ya. As-syaiton. As-syaiton itu berasal dari kata maaf ya. Sa ya. Di situ berasal as-syaiton itu 3 huruf Bu. Berasal dari kata sya, to, betul, dan nun. Ya, di sini sya. Satona. Satona itu bisa jadi menjauh. Ya, menjauh dari Allah akan rahmatnya. Jadi setan itu menjauhkan kita. 4 ayat 60 yang di situ makna kata syaitonnya artinya adalah menjauh. Coba kita lihat sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna an yahtamu wa qad umiru yakfuru bihi wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Artinya, Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid. nah justru Tauhid yang harus diingkari, Tauhid yang harus dijauhi, justru Allah yang harus didekati. Tapi ini kebalik Bu, malah Allah dijauhi, ya, Tauhid selain Allah didekati. Nah ini makanya setan itu mengajak kita kepada Tauhid, ya, lawannya dari Allah di situ. Terus berikutnya, Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. nah, jadi si setan ini punya tugas, punya fungsi atau punya sifat menjauhkan. Karena secara bahasa itu juga menjauh dari Allah, dari rahmatnya, dari kasih sayang. Suka tidak terasa, suka tidak sadar. Nanti banyak firman Allah, ayat-ayat Allah yang menerangkan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kenapa? Karena menjauhkan dari siapa Bu? Dari Allah, ya Bu ya, menjauhkan dari Allah akan rahmatnya. Nah makanya kata syaitan itu sekali lagi artinya bisa jadi bahwa dalam bahasa Arab itu artinya menjauh. Menjauh dari Allah, menjauh dari rahmatnya, menjauh dari ridhonya, ya, menjauh dari ilmunya, menjauh dari pengajarannya yaitu Al-Quran. Makanya orang yang tadi Bu sama saya sampaikan, masih banyak orang yang nggak mau belajar Al-Quran. Maka kenapa? Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yaitu Al-Quran, maka setan yang akan menemani. Jadi jauh dari Quran itu akan jadi temannya siapa Bu? Setan. Nah, ya Bu ya, sadar gak Bu? Kalau tidak baca Quran itu sedang ditemani Kadang ada pikiran, aduh ini godaan banget nih. Misalnya pas lagi nggak baca Quran hari itu misalnya tidak ada gitu tuh nyadar sendiri gitu. Ini ada godaan. Sudah kenal, Bu Asrul udah kenal, udah tahu nih. Berarti ada godaan, ada setan yang datang, benar kan? Tapi ingat, apakah tadi setan datang dengan sendirinya atau ada sebabnya? Ada sebabnya. Berarti bisa jadi ada kebohongan, ada dusta
Kan nggak Bu? Di mana dustanya? Bu, di mana dustanya? Hati siapa? Orang lain apa kita? Tapi sok nyalahkeun saha Bu? Nyalahkeun waktunya. Nah ini loh Bu, kita banyak yang terjebak, kita tuh suka nyalahin setan. Padahal justru ada sebab setan turun, setan datang itu ada sebabnya. Salah satunya adalah dusta, salah satu ataupun banyak berdosa. Benar nggak Bu di situ? Makanya harus kenal kita nih musuh kita. Benar nggak Bu di situ? Dan mohon maaf Bu, selain tadi itu setan menjauh, ya sebentar ya kita lihat dulu maknanya. Secara bahasa, satona itu tadi as-syaiton itu satu bisa berasal dari kata syatona itu bisa menjauh, bisa menyimpang, bisa menentang, bisa menyalahi, bisa mengingkari. Juga artinya bisa mengikat dengan tali. Makanya artinya supaya kita ini gak mendekati Allah gitu. Biasanya makanya suka punya hobi tertentu, kesenangan tertentu, hobi dan kesenangannya aja itu nanti yang mengikat tuh dirinya. Bu ya, nah di situ makanya hati-hati dengan setan ini. Dan ada nggak di setiap diri Bu? Ada dusta nggak di dalam diri ini? Ada sebenarnya. Ada, jangan mengaku bersih, jangan mengaku suci Bu. Di dalam diri kita ini, semua manusia itu Allah berikan musuh. Ya, yaitu setan itu menjadi musuh. Coba kita lihat dalam Al-Quran, suratnya surat ke-35, ayatnya 5-6. Menjauh, menyimpang, menyalahi, menentang, yang mengikat dengan tanya dulu ya Bu ya. Syaitan itu ya berasal dari kata syatona yang artinya menjauh, menyimpang, menyalahi, menentang ataupun mengikat dengan tali. Makanya Ibu kalau misalkan punya masalah tertentu, misalkan ya, contoh misalkan hutang ataupun cicilan, nanti teh hutang dan cicilan muka pikiran teh lagi diikat dah usaha. Nah, kira-kira tenang gelisah? Nah, gitu. Pernah ngalamin? Pernah apa sering? Hati-hati Bu makanya. Yuk, sekarang kita buka Quran surat 35 Fatir ayatnya 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala wahai manusia, terus sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Nah, bisa jadi tadi yang mengikat kita itu dunia. Ya, makanya dunia saja nggak ada waktu untuk ngaji, baca Quran, sholat ataupun ibadah yang lainnya, nggak ada waktu. Nah, makanya tadi setan itu mengikat dengan tali. Nah, talinya itu bisa jadi dunia, pikirannya dunia, keinginannya dunia, gitu kan? Nah, makanya Ibu itu sekarang sedang melepas tali sebenarnya. Setan yang lebih cenderung dunia, benar nggak di sini? Silakan Bu Asrul dilanjut. Dan janganlah setan yang pandai menipu. Nah, setan pandai menipu terus Memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu. Mau di sini untuk siapa Bu? Kita manusia.
Benar nggak? Jadi ibu musuhnya saha. Nah, gitu. Tapi suka dijadikan musuh, dijadikan teman. Tanpa disadari. Bu, saat setan dijadikan teman, maka setan pun bisa jadi pelindung loh. Nggak sadar loh bu. Ibu saat mikirin hutang, hutang. Nah itu tuh sedang dilindungi setan. Nggak sadar. Jadi di samping teman, setan juga bisa jadi pelindung. Maka kenapa kita harus kembali kepada Allah? Kembali kepada Allah sebagai pelindung. Tuh ya. Wujudnya apa? Allah melindungi kita itu sebenarnya adalah Al-Quran tentu dan sunnah Rasulnya. Maka kenapa kalau orang yang jauh dari Al-Quran pasti dilindungi? Berarti sedang berteman dengan sadar nggak? Lanjut berikutnya. Maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Tuh, lamun ibu tadi musuh nah setan, perlakukan sebagai musuh. Hari nyebutnya mah musuh nah setan. Tapi jadikan musuh, jadikan teman. Perlakukan. Sahana ibu eta setan teh. Tadi. Benar enggak? Terus berikutnya. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka. Oh, naudzubillah min dzalik. Jelas ya, Bu? Tegas ya Bu ya? Berarti ibu musuhnya siapa? Kata siapa? Kata Al-Quran. Surat apa? Fatir, surat 35 ayatnya 5 sampai. Kalau memang setan itu musuh, maka perlakukan sebagai siapa? Musuh. Musuhnya siapa? Hah? Hari ibu jin manusia. Nah, jadi ibu boga musuh saha. Nah, gitu. Hati-hati Bu. Kapan datangnya? Persisnya saat lagi ngapain? Tadi berdusta. Hah? Berdusta dan banyak berdosa. Berarti harus hati-hati kamu dengan perbuatan dosa. Hati-hati nggak dengan dusta? Nanti yang datang siapa? Jadi kalau misalkan ke ngabohong, ibu tanya benar nggak Bu? Hati-hati. Nanti yang datang ngomongin orang, gibah, gak kerasa loh Bu. Nanti yang datang, Bu ya. Dan banyak maaf Bu, bukan untuk ibu, diri saya khususnya saja. Sebenarnya Allah masih beruntung menutupi dosa-dosa kita dengan cara menutupi aib kesalahan. Kalau sudah dibuka Bu, ayat ngomongkeun, waduh, naudzubillah min dzalik. Aib kita dibuka gitu. Ya Bu ya, makanya cara menutup aib itu jangan berbuat tong nambahan gitu. Ya Bu ya, jangan menambah. Ngeri Bu kalau dibuka. Ya Bu ya. Nah, makanya artinya Bu, kadang orang nggak sadar gitu. Benar, merasa benar, merasa pintar, dan merasa alim, merasa baik. Tapi di belakang kita itu bisa jadi ada orang yang membuka aib kita. Nah, makanya harus berhati-hati. Gitu. Jangan banyak berbuat dosa, sadar tidak sadar itu harus tahu dibuka aib itu. Tapi bukan untuk orang lain, tapi ketika berbuat dosa itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Nah, maka jadi setan itu adalah musuhnya manusia. Ya Bu ya, maka perlakukanlah sebagai musuh. Kalau nggak belajar Bu, justru kebalik ngakunya musuh. Kadang nggak tahu kita juga, benar nggak? Siapa musuh kita, siapa teman kita. Orang beriman itulah harus jadi teman kita, ya Bu ya. Nah, maka jadi sekali lagi kita punya musuh yang namanya setan, turun kepada orang berdusta dan banyak berdosa. Punya potensi nggak kita berdusta Bu? Punya. Ya Bu ya. Di rumah saat ada pengamen, kak budak teh beda. Jadi hal-hal kecil loh Bu, kadang kita benar nggak Bu? Makanya harus hati-hati kita ini. Ya. Sebentar Bu.
kan tadi setan itu mengajak ke neraka, berarti kok yang namanya, maaf, maksud saya tuh meskipun kita nggak tahu kan surga neraka yang sebenarnya, cuma mendapat informasi dari Al-Quran, kira-kira selamat apa celaka, Bu? Kalau neraka itu celaka. Kira-kira senang apa susah, Bu? Berarti setan ini mengajak hidup kita celaka, setan ini mengajak hidup kita jadi susah. Pernah Ibu ngalamin susah? Berarti sedang ngikutin siapa? Sadar apa enggak? Enggak, Ibu ya. Nah makanya kenapa, Bu? Sekali lagi, bukan hanya musuh manusia, tapi setan juga adalah musuh para nabi. Musuh siapa, Bu? Nabi Adam pun tergoda nggak, Bu? Ya, surat 6, coba kita lihat. Selain musuh manusia, setan juga adalah musuh para nabi. Surat 6 Al-An'am ayatnya 112. Coba kita. Surat 6 ayatnya 112. Silakan artinya saja, mungkin nggak cukup waktunya nih. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Diulang, Bu, jelas tuh ya. Silakan diulang, Bu, maaf. Dan demikianlah untuk setiap nabi. Untuk setiap nabi. Ya, di situ wa kadzalika ja'alna likulli nabi. Ada kata nabi ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan. Tadi Ibu musuhnya siapa? Setan. Nabi musuhnya siapa? Berarti sama nggak, Bu? Sama. Meskipun Ibu nabi bukan? Bukan. Tapi siapa Ibu? Manusia. Termasuk saya juga manusia, Bu, sama. Tapi punya musuh yang sama nggak antara manusia dengan nabi? Sama. Lanjut berikutnya. Manusia dan setan, manusia dan jin. Oh, ternyata ada dua, Bu, jenis setan itu. Jenisnya siapa? Manusia dan Ibu siapa? Nah, musuhnya siapa? Setan ada setan terdiri dari berapa jenis? Nah, di satu sisi ibu manusia, di sisi lain juga itu ibu punya musuh. Musuhnya siapa? Setannya jenis jin dan apa? Berarti bisa diri kita juga nggak, Bu? Jadi siapa? Jadi setan. Berarti setiap manusia ada musuhnya nggak, Bu? Ada. Jadi nggak bisa suci, Bu, manusia ini nggak. Jangankan manusia, nabi saja punya musuh. Benar kan? Musuhnya siapa? Nah, sekarang kita juga sama manusia, musuhnya adalah setan. Berarti di dalam diri kita tuh ada unsur manusia, di dalam diri kita juga ada unsur setan. Makanya kalau nggak kenal, kita akan kebablasan, ngakunya sama manusia, tapi jangan-jangan dia ini sedang menjelma jadi setan. Ya, sifat perilakunya. Terus berikutnya, sudah. Nah, ini salah satu cirinya. Tadi di sini di ayat ini ada jenis jin dan manusia. Kemudian sebagian mereka membisikkan. Nah, nosok ngaharewos susu. Hati-hati, enggak setong ngaji lah. Bener. Ayo nama libur merah atuh nih ngaji wae. Enak nama jalan-jalan. Karena aku berbisik gitu ya. Iwas bisubi sudurinas minajis dan tunas. Terus berikutnya, setelah membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk tipuan, menipu, hati-hati. Terus? Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah
rek ngaji bismillah. Teu aya nu nyamper ge ngaji. Kan aya nu ngaji teh kayak nu nyamper. Ayam bantu, nggak apa-apa. Yang proses awalnya kan seperti itu dulu. Tapi kalau sudah kenal dengan dirinya, bismillah, saya berangkat. Ya Bu ya. Nah, berarti semakin kenal nih Bu. Ya, satu adalah setan itu musuh manusia, dua setan juga adalah musuh para nabi. Bisa nggak kan dikategorikan juga bahwa sebenarnya musuh setan itu adalah hawa nafsu kita? Wujudnya di dalam diri kita tuh nanti masuk melalui hawa nafsu salah satunya. Tapi bisa juga masuk melalui pikiran Bu Asrul. Dan setan artinya mereka menggoda melalui pikiran-pikiran jahat. Ya, jadi bisa melalui nafsu atau kata lain nafsu itu keinginan, tapi juga bisa masuk melalui pikiran. Gak sadar kita ini. Makanya pikirannya suka kemana-mana aja Bu. Nggak mau di situ. Tadi contohnya misalkan saya sampaikan, ini orang tuh pikirannya orang lain aja. Dan nggak tetangga aja di pikiran. Dia lupa memikirkan dirinya sendiri. Ya, salah satunya betul Bu Asri. Bisa melalui hawa nafsu. Ya. Nah, jadi ada 2 poin dulu nih. Pertama, setan itu adalah musuh manusia. Yang kedua, musuh para nabi. Manusia diperintahkan nggak mengikuti para nabi Bu dan rasulnya, karena sama musuh, yaitu setan sebagai musuh. Tapi maaf, nanti itu kan perintah loh, bukan Allah, perlakukanlah sebagai musuh. Tapi ada dan kebanyakan orang justru dia menjadikan teman. Apa Bu? Teman. Qurannya surat 4 ayat 38. Anissa, sudah ketemu? Surat An-Nisa ayat 38. Yuk, ini pendek baca aja ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la artinya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain. Hati-hati loh Bu, infak tapi ria, gak sadar loh. Bener gak Bu? Setan bisa masuk kepada orang yang suka berbuat baik Bu, suka infak tapi ria, pengen kapuji. Bisa jadi berdusta Bu, bener gak? Di situ berbohong bukan karena Allah saat infak pun, tapi karena ria. Lanjut berikutnya. Ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya. Setan sebagai apa? Padahal tadi setan sebagai siapa? Tapi di ayat ini setan dijadikan siapa? Berarti kalau infak suka apa? Ria kelihatan nggak Bu? Enggak, Ria mah adanya di mana? Di hati, nggak kelihatan. Makanya hati-hati kita ini saat infak itu jangan sampai ada ria. Maka kenapa harus justru yang tersembunyi itu lebih baik? Ya di situ selesaikan deh. Maka ketahuilah setan itu adalah teman yang sangat jahat. Ya. Maka ketahuilah setan itu adalah teman yang sangat jahat. Maka ketahuilah setan itu teman yang seburuk-buruknya. Ya Bu ya. Ya itu dia, makanya harus
hati-hati. Ya Bu ya. Makanya saya pun samakan ini lagi disunting ke video, bukan untuk maksudkan. Hati-hati tim sekali. Luruskan niatnya, tapi benar kamu saat berarti yang tahu antara dirinya dengan Allah. Yang sebenarnya benar kamu antara dirinya dengan Allah. Tapi kita bisa menilai ke orang lain. Gak bisa loh Bu. Hati-hati loh Bu. Kita tuh suka mudah menilai orang lain loh Bu. Dari sisi ucapan, perilaku, bahkan dalam hal beragama pun saja terkadang kita ini suka mudah menilai orang lain, merasa diri ini yang paling beragama, merasa diri ini yang paling benar. Itu hati-hati. Makanya kenapa kita ini justru harus menghisab, menilai, menghitung perbuatan siapa? Diri sendiri, bukan orang lain loh. Kita banyak terjebak loh. Jadi saat orang itu riya pun sebenarnya riya buat siapa? Dirinya sendiri, bukan untuk diri kita. Ya, cuma harus mengambil pelajaran betul Bu. Makanya tadi ada istilah putar Bu Ade, pencitraan saat orang berbuat baik, benar kan? Di situ. Tapi kita nggak punya hak untuk menilai juga. Bisa jadi niatnya untuk mengajak orang, benar kan? Untuk siar, betul, untuk berdakwah, benar kan? Di situ lebih luas lagi, lebih banyak lagi, lebih menginspirasi lagi, benar nggak? Untuk berbagi ilmunya, nggak masalah juga, benar nggak Bu di situ? Untuk mengajak orang tadi, benar nggak? Nggak masalah. Makanya kita tuh harus fokusnya kepada siapa? Diri sendiri. Niatnya, Bu ya di situ. Makanya kan tadi di satu sisi setan itu musuh, tapi di satu sisi ada juga setan itu sebagai teman. Berarti yang tahu itu siapa? Ya Bu ya. Nah, tidak terlepas tadi betul isi bikin konten, mereka seperti itu. Tapi yang tahu antara dirinya dengan Allah. Ya Bu ya, nah di situ makanya kita harus berhati. Yang tahu itu diri kita dengan Allah. Ya, makanya bisa berdusta kamu diri kita ini. Saat bikin konten, saat kita tadi infak, benar nggak? Bisa jadi riya. Tapi jangan menilai kita juga, benar nggak? Yang tahu diri kita. Nah makanya hati-hati saat berdusta, berarti yang turun siapa? Ya Bu ya, ini lebih maksud saya tuh kita lebih banyak mengevaluasi diri, muhasabah diri sekarang ini. Coba diulang sekali lagi Pak. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kan terakhir barusan surat 4 An-Nisa ayat 38. Setan justru dijadikan teman. Harusnya maunya Allah dalam surat Fatir tadi itu ya, setan itu dijadikan musuh. Kalau dijadikan musuh, maka perlakukan setan itu harus menjadi di luar diri kita atau di dalam. Ada musuh itu sebelum di luar, di dalam dulu. Tapi ada justru yang menjadi, jangankan tadi manusia, nabi pun, benar nggak? Musuhnya adalah setan. Maka nanti ada yang setan itu menjadikan teman. Ya di situ. Dan kebanyakan ya justru setan itu dijadikan temannya manusia. Dibalik kalau tadi surat 4 An-Nisa ayat 38, sekarang An-Nisa surat 4 ayat 83. Coba kita lihat. Apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyerahkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul, Hati-hati Bu kalau dapat informasi berita itu langsung disiarkan, langsung disampaikan. Ya, tidak di cross check dulu, benar nggak di situ? Makanya yang terpikir, yang terbayang juga oleh ibu termasuk saya harusnya disimpan dulu, dipertimbangkan dulu Bu. Sekarang mah ada WA kan langsung di-share, belum tentu loh Bu di situ kebenarannya. Ya, lanjut berikutnya. apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulama di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya
Sekiranya kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, terus berikutnya, Tentulah kamu mengikuti tentulah kamu mengikuti. Jadi yang membuat kita tidak mengikuti setan itu karena karunia Allah dan rahmatnya. Berarti ibu hadir ke sini itu dapat apa? Alhamdulillah. Tapi kelihatan nggak bu? Karunia. Kelihatan nggak rahmat? Kalau Pak Karunia ada kelihatan, Pak Kurnia. Pak Rahmat? Jadi nggak kelihatan bu di situ. Tapi harusnya bisa dirasakan bu. Tadi nikmatnya karunia dan rahmat Allah itu berarti kita bisa menghadiri yang majelis taklim di sini. Terus berikutnya, selesaikan, diulang dari kalau tidaklah karena diulang bu, maaf Pak Ustaz. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian saja di antara kamu. Benar nggak? Jadi yang dapat karunia dan rahmat itu hanya sebagian kecil. Berarti yang kebanyakan itu mengikuti siapa? Berarti setan jadi siapanya? Harusnya maunya Allah dijadikan apa? Nah, selama ini ibu setannya dijadikan siapa? Kadang teman, kadang musuh, nggak jelas gitu bu. Benar nggak? Suka nggak menentu. Berarti kalau toh musuh itu ada nggak di dalam diri kita? Berarti harus perang terus nggak bu? Harus perang terus. Dengan siapa perang ibu? Dengan setan, dengan suami. Kalau suami di luar diri kita, anak di luar diri kita, tapi kalau setan pun ada jenis jin di dalam diri kita. Berarti harus diperangi dulu nggak bu di sini? Ada yang harus diperangi. Maka hidup ini nggak lepas dari perang loh bu. Karena ada musuh nggak bu? Nah satu lagi nanti sebelum diskusi, coba ini bahwa berarti kita hidup ini memang harus berperang terus. Quran surat keempat ayat 76, silakan artinya saja. Oh, orang beriman berperang di jalan Allah. Berarti ngelawan sahab. Ngelawan siapa bu? Setan. Siapanya ibu? Adanya di mana? Di luar apa di dalam? Dalam. Tapi bisa nggak jadi teman? Bisa. Bisa. Terus berikutnya? Takut selain Allah bu. Orang kafir, orang beriman berperang di jalan Allah. Ya, orang kafir berperang di jalan tauhid. Berarti selain Allah bu, bisa dunia saja di situ ya. Yang surat 4 ayat 76. Terus berikutnya. Maka beranilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu. Sebenarnya mah eleh bu, setan itu usaha. Nah, tapi ayat sama manusia eleh bu. Ya tahan dulu sekarang. Silakan yang mau menanyakan ataupun mau menambahkan. Silakan bu. Ya, jadi sebenarnya setiap waktu, setiap saat ada musuh nggak bu? Ada. Ya, setiap saat bisa masuk melalui pikiran, bisa melalui keinginan. Ya, maka kenapa nanti setan itu mengajak ke neraka? Maka kenapa setan itu selalu menggoda manusia? Berarti di awal pun maaf, Nabi Adam tergelincir nggak bu? Keluar nggak dari surga? Keluar nggak dari kebahagiaan? Berarti kalau kita tidak bahagia, berarti sedang mengikuti. Nah, ibu bahagia nggak bu di sini? Alhamdulillah. Pulang ke rumah? Alhamdulillah. Harus bahagia. Ada yang mau ditambahkan silakan ataupun mau ditanyakan? Ya, Bu Desi. Setan itu ada tingkatannya seperti menggoda saja Ustaz sama Ustaz. Betul. Allah ciptakan dalam Al-Quran
Sesungguhnya manusia diciptakan bertingkat-tingkat. Enggak. Ketika manusianya bertingkat, berarti setannya pun bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Makanya tetap jangankan tadi ustaz ya ataupun mustami, nabi saja digoda enggak? Nah, cuma tadi tingkatannya betul. Ya. Surat 84. Suratnya itu surat Al-Insyiqaq ayat 19. Coba kita lihat. Surat ke-84 ayat 19. Surat Al-Insyiqaq surat ke-84 ayatnya ayat 19. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Latar kabunna yastobakon antobaki. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tadi Bu, manusia musuhnya siapa? Ya. Sementara di ayat ini manusia itu bertingkat-tingkat. Benar nggak? Berarti setannya pun bertingkat-tingkat. Musuhnya pun bertingkat-tingkat. Ya Bu ya. Jangankan tadi mustami, ustadznya pun, benar nggak? Ada nggak setannya? Ada. Termasuk nabi pun kan? Ya, di situ jadi bertingkat-tingkat. Sampai kapan kita digoda setan? Sampai mati, sampai artinya sakratul maut pun setan terus menggoda. Makanya kenapa saat punten sakit lagi kosong, apalagi punten ketika kritis yang orang mau meninggal itu harus didampingi, ditalkinkan, karena setan bisa masuk melalui pikiran, ya melalui keinginan seperti itu. Itu mungkin Bu ada ya tentang bahwa manusia pun digoda oleh setan yang bertingkat-tingkat. Ya. Nah, silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Ini poin-poin penting ya Bu ya, meskipun ini masih banyak bahasannya. Artinya bagaimana cara kerja setan menggoda manusia, ada yang nyata kelihatan, ada yang bisikan Bu. Salah satunya adalah tadi misalkan ria, benar nggak? Berarti masuknya ke dalam hati, kemudian di situ. Nah, cuma yang ini bentar saya bahas tentang dulu artinya Nabi Adam dikelincirkan nggak Bu? Oleh siapa? Setan. Jadi yang mengeluarkan dari kenikmatan, kebahagiaan sebenarnya setan. Makanya kalau kita ini tidak bahagia, tidak nikmat hidupnya, berarti sedang digoda. Ya. Quran surat kedua ayatnya 36. Coba kita lihat. Quran surat kedua Al-Baqarah ayatnya 36. Lalu setan mendayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Dikeluarkan dari segala kenikmatan loh Bu. Enggak di situ. Nah, tapi kan tadi setan pun ya membisikkan pikiran-pikiran atau perkataan yang indah. Ya, indahnya itu hanya di dunia. Ya, indahnya di mana Bu? Ya, indahnya di dunia. Berarti sifatnya hanya sementara. Ya, bukan yang indah dan yang nikmat selamanya. Jadi hati-hati Bu di situ. Lalu keduanya saat itu berarti Nabi Adam ya dan Hawa dikelincirkan oleh setan. Surat Al-Baqarah ya di situ ayat 36. Dari surga ya dan dikeluarkan dari keadaan semula ataupun keadaan kenikmatan, dan kami berfirman. Lanjut berikutnya. Ketika keduanya di sana surga dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Nah, berarti sesama manusia pun bisa saling bermusuhan. Enggak, membuat tidak bahagia, membuat tidak nikmat Bu. Enggak Bu ya di situ. Ini Nabi Adam dikeluarkan atau diturunkan dari surga. Ya, dan sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Itu bisa pasangan, itu bisa anak, itu bisa saudara, sehingga kita enggak jadi nikmat lagi Bu hidupnya.
Ya, terus berikutnya. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sifatnya sementara di dunia ini, ya, sampai waktu yang ditentukan. Berarti kita ini harus meraih kenikmatan yang sebenarnya, ya, justru di saat mendapatkan karunia dan rahmat Allah, di saat kita tidak tergelincir oleh godaan. Berarti sekarang minimal punya gambaran ya Bu ya. Sudah kenal, sudah tahu belum dengan setan? Ya, sudah kenal? Siapanya Ibu? Oh, musuh. Nanti caranya salah satunya adalah baca tahu. Dan artinya wujud perlindungan Allah itu adalah Al-Quran. Ya Bu ya. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, makanya kita sedang ditemani setan. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi bahwa wujud perlindungan Allah ya ternyata adalah Al-Quran. Dan ketika jauh dari Al-Quran, maka justru setan yang akan menyertainya, setan yang akan menemaninya. Dalam surat Zukhruf surat ke-43, coba kita buka ayatnya 36, dibacakan boleh? Yang udah ketemu. Siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Al-Quran, ya, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Besti, soulmate, temannya setan, jauh dari Al-Quran. Maka sekali lagi Bu, wujud perlindungan Allah itu adalah Al-Quran. Surat 7 Al-A'raf ayatnya 196. Coba kita lihat. Surat Al-A'raf, suratnya surat ke-7 ayatnya 196. Inna waliyullahul ladzi nazalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab. Al-Quran tentunya Alkitab ya. Sesungguhnya pelindungku yaitu Allah yang telah menurunkan Alkitab, itu Al-Quran ya. Dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Jadi wujudnya, kalau diibaratkan barangnya, benar gak, yang bisa melindungi kita itu ternyata adalah Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dari Allah, tentu, dan sunnah Rasulnya di sini. Maka kenapa kalau tidak dilindungi, kalau kita berpaling dari pengajaran Allah yaitu Al-Quran, jauh nih kita dari Quran, benar gak? Maka setanlah yang menjadi teman karibnya, teman setianya. Kalau kita jauh dari Quran, ya Bu ya, di situ. Nah makanya kenapa? Jadi maksud saya itu kita bersyukur sekali, mau baca Quran, mau belajar Quran, supaya kita ini dilindungi oleh Allah. Dan maaf, makanya tadi ada yang menjadikan setan itu harusnya kata Allah musuh, malah dijadikan teman. Ya, harusnya Allah jadi pelindung, benar gak? Ini malah setan jadi pelindungnya. Ya Bu ya, berarti selain Al-Quran di situ. Dalam Quran surat An-Nisa ini terakhir ayat 119. Coba kita lihat. Surat 4 An-Nisa ayatnya 119. Silakan. Artinya saja panjang. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga. Gak mau dengar nasihat Bu di situ tuh, gak mau dengar kebaikan ya di situ. Terus? Dan akan
Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung, Kalau tadi sebagai teman, kalau sekarang setan sebagai pelindung, makanya hati-hati. Ya di situ. Berarti Bu, kalau ini kita dalam keadaan baik pikirannya, dalam keadaan lisannya, itu tuh berarti sedang dilindungi. Itu yang harus kita syukuri, berarti sedang dikasih karunia, sedang dikasih rahmat. Tapi sebaliknya kadang kita ini suka tadi Bu, tidak merasa dilindungi oleh Allah saat berbuat baik itu. Terus berikutnya, selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Jadi rugi itu bukan pas ibu nggak ada uang, tapi saat tidak dilindungi Allah. Kalau tidak dilindungi Allah berarti dilindungi Setan. Alhamdulillah. Berarti Bu ya, sekarang kita bisa belajar, bisa mengenal musuh kita yang sebenarnya. Ya, ternyata bukan yang di luar Bu. Jadi kita justru yang lebih berbahaya itu adalah di dalam diri kita. Ya Bu ya. Makanya mudah-mudahan kita semakin merasakan. Jadi Alkitab Al-Quran itu bukan hanya berupa tulisan Bu, pasti nanti ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita, ada dalam perilaku kita, ya ada di dalam kolbu. Kolbu itu hati yang paling dalam. Ya, makanya kalau misalkan ibu rasa asin, rasa manis, rasa pahit itu kan di bibir ya Bu ya, di lidah. Tapi kalau rasa syukur, rasa sabar itu jauh lebih dalam. Yaitu bukan hanya sekedar hati, tapi juga kolbu. Karena kolbu itu artinya bagian paling dalam. Ya Bu ya, sehingga mudah-mudahan kita pandai